وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tata caranya, satu, hakim mulai dengan mengingatkan kedua suami istri agar bertaubat sebelum melakukan li'an. Jika keduanya bersikeras ingin melakukan li'an, maka dilakukanlah li'an. Diingatkan, Mas, ya ingat loh ya, li'an ini bahaya loh. Kamu nantang untuk adab Allah turun ke kamu kalau kamu bohong. Mbak, ini bahaya loh. Kalau kamu memang benar melakukan, kamu mengingkari, itu berarti kamu juga nantang adab Allah turun. Hati-hati loh. Diingatkan. Kalau udah ngomongkan adab Allah, saya nggak bisa bantu apapun loh. Semua manusia nggak bisa bantu apapun loh. Karena Allah itu ada, dan Allah itu nyata. Dan ketika kamu minta adabnya ya, barangkali nanti tiba-tiba kamu sampai bledek, langsung gosong. Hati-hati loh. Ini menariknya itu di era kerajaan Perancis tempo dulu sekitar tahun atau abad 13-an, 1300-an. Itu ada hukum ya, ketika istri seseorang itu dituduh berzina atau seorang wanita itu menuduh orang lain sudah memperkosanya, itu hukumnya itu adalah suaminya mengajukan ke pengadilan tentang menggugat seorang laki-laki yang menzinai istrinya atau memperkosa istrinya. Nah, hakimnya waktu itu di level yang paling tinggi itu adalah seorang raja. Rajanya, Raja Perancis. Mereka punya aturan tuh apa? Ini suaminya, dua orang suami laki-laki ini. Dua orang laki-laki, satu suami, satu orang yang menzinai istrinya, yang memperkosa istrinya. Itu disuruh duel. Sampai mati. Harus ada yang mati satu. Nah, hukum kerajaan mengatakan kalau salah satunya mati, maka yang mati itu yang salah. Dan setelah mati nggak cuma mati doang gitu. Dia harus dilucuti pakaiannya, ditelanjangi, kemudian diseret ke alun-alun dan digantung di alun-alun sampai busuk atau gimana gitu. Jadi itu hukum orang Nasrani tempo dulu gitu. Seperti itu di Perancis sana. Sekarang Perancis ya jadi pusatnya fashion sekaligus perzinahan dan homoseksual itu. Ya. Jadi hukum sekian ratus tahun yang lalu sama sekarang udah jauh banget. Dulu orang berzina gitu tabu banget di sana. Tapi sekarang ya sekarang kayak gitu kehidupannya. Nah, itu orang kafir. Maka orang Islam punya cara yang lain, yaitu sumpah-sumpahan aja, nggak perlu sampai duel sampai mati. Biarkan yang mematikan itu Allah, bukan manusia yang istilahnya dengan cara dibunuh. Kemudian yang kedua, hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. Berdiri kamu, laki-laki. Lagi berkata, katakanlah 4 kali aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang kutuduhkan kepada istriku, atau yang semakna dengan ini. Demi Allah, saya bersaksi bahwasanya istri saya berzina, atau saya melihat istri saya berzina, atau saya melihat istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, suami berkata, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang kutuduhkan kepada istriku sebanyak 4 kali. Ya, jika istrinya hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut sambil menunjuk istrinya. Demi Allah, ini orang istri saya, dia berzina dengan laki-laki si fulan, ulangin lagi. Kayak 4 kali. Namun jika istrinya nggak hadir, maka dengan menyebutkan nama istrinya, misalnya Fulanah binti Fulan. Demi Allah, saya bersaksi, istri saya Fulanah binti Fulan, Pak Inem binti Pak Ijo, misalnya. Berzina, diulangi 4 kali, sampai 4 kali. Kemudian hakim merintahkan seorang untuk meletakkan tangan di mulut suaminya. Taruh. Kemudian hakim berkata kepada suaminya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih. Tutup mulutnya, ini, bertakwa pada Allah kamu. Kalau ucapan itu, hati-hati loh, ucapan itu bahaya. Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkan ucapan yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat. Ya, jadi ditahan dulu, jangan sampai dia lanjut ke yang kelima. Nah, diingatkan, masih ada kesempatan tuh untuk berhenti tuh sebenarnya. Nah, tapi ngegas lagi. Jika suami bersikeras, nekat lanjut, maka diperintahkan untuk mengucapkan yang terakhir, laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang yang dusta. Bila suami telah mengucapkan ucapan tersebut, maka tidak berlaku had qadhf. Jadi suami yang nuduh gak punya saksi harusnya kan dicambuk. Tapi karena dia mengucapkan sumpah 4 kali, laknat untuk istrinya, dan sumpah yang kelima laknat untuk dirinya kalau dia bohong, maka hukum cambuk tadi gugur. Nah, namun bila ia menarik ucapannya tidak mengucapkan yang kelima, maka ia harus dicambuk dengan cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Kok dia nggak lanjut nih yang kelima karena dia mikir-mikir gitu kan? Jangan-jangan habis ini keluar dari pengadilan aku disuamber bledek atau ditabrak mobil gitu kan? Atau kemudian
apa namanya, dimakan singa, barangkali rumahnya dekat hutan gitu kan. Maka ya tahan gitu kan, karena dia khawatir. Walaupun sebenarnya dia mungkin yakin kalau omongannya benar, tapi dia ragu gitu loh. Ragu karena yang ngomong temannya istrimu berzina, temannya nggak pernah dusta sebenarnya gitu. Cuman kan dalam kasus zina ini ya si yang nuduh ini kalau bisa ya lihat sendiri gitu. Nah, maka dia kemudian ragu gitu. Jangan-jangan temanku ini walaupun selama ini nggak pernah bohong, jangan-jangan dalam kasus ini dia bohong. Ada orang kayak gitu nggak pernah bohong nih gitu kan. Tapi urusan menuduh wanita istri temannya, dia berani berbohong. Kenapa ya biar diceraikan? Kalau tidak cerai dikawin sama yang nuduh gitu, sama yang menyaksikan, yang ngaku nyaksikan tadi. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi hati-hati. Kemudian hakim berkata kepada istri, engkau pun harus mengucapkan hal itu. Jika engkau tidak bersedia mengucapkannya, maka engkau akan dihad sebagai hukuman zina. Jadi wanita serba salah. Kau udah dituduh suaminya, sampai suaminya ngomong 5 kali sumpah tadi itu, kok sampai si wanita ini nggak berani membalas sumpahnya, ya berarti dengan kata lain, tuduhan suaminya ini sah, istrinya ini harus dihukum zina. Nah karena dia udah nikah, hukum zinanya dirajam. Kan repot. Makanya maju kena, mundur kena gitu kan. Ya. Maka dia tetap harus sumpah. Kemudian yang ketujuh, istri berkata, aku bersaksi kepada Allah, sungguhnya ia termasuk orang yang dusta sebanyak 4 kali, yaitu suaminya. Ayo mbak, giliran kamu, gak mau Pak Hakim, ya wis, sana keluar, dirajam. Oh siap Pak Hakim, oke, jadi ya siap. Aku bersaksi bahwasanya dia bohong. Aku bersaksi bahwasanya dia bohong. Demi Allah. Kemudian yang kedelapan, hakim merintahkan seorang untuk menghentikannya, tapi tanpa memerintahkan untuk meletakkan tangan di mulutnya agar memberi nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan menetapkan murka Allah kepadanya jika ia berdusta. Karena stafnya Pak Hakim ini laki-laki kepada wanita ini bukan mahram, maka nggak boleh dipegang mulutnya, cuma ngomong stop gitu kan. Yang keempat stop. Nah, tapi kalau ini perempuan juga ada staf perempuannya, nah, tutup mulutnya. Kemudian jika istri tetap mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, murka Allah kepadaku jika ia termasuk orang yang benar. Sedangkan setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah had zina darinya. Jadi sumpah yang terakhir, aku siap dimurkai Allah kalau ini suamiku ini orang yang benar. Maka kemudian dia nggak jadi dihukum zina. Namun jika istri menarik ucapannya atau membatalkan ucapan sumpah kelima dan mengakui perbuatannya, maka ia dihukum sebagai pezina. Ya. Qanifidin azan ya Allah wa yakum. Ini hadis panjang ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu telah menuduh istrinya melakukan zina di hadapan Nabi SAW. Ada sahabat yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda, sambil saya menyelesaikan ini, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan kolom chat. Buktikanlah dengan mendatangkan saksi atau had qadhf akan menimpa punggungmu. Jadi si Hilal bin Umayyah dikatakan Nabi, kamu nuduh istrimu berzina, ya kasih saksi 4 orang. Kalau nggak bisa, ya kan, kamu tak cambuk. Ia berkata, wahai Rasulullah, jika seorang dari kami melihat laki-laki di atas istrinya, apakah wajib kepadanya untuk mencari bukti? Artinya si Hilal bin Umayyah ini benar-benar melihat istrinya sedang ditunggangi oleh laki-laki lain. Saya tuh ngelihat ya Rasul, masa iya masih suruh nyari saksi yang lain? Nabi SAW tetap bersabda, buktikanlah atau had qadhf akan menimpa punggung. Karena ayatnya bunyinya 4 orang saksi, laki-laki. Nanti dalam Al-Baqarah 202 terkait dengan saksi utang piutang dikatakan wa illam yakuna rajulun famra'atani mimman tardawna minas syuhada itu. Kalau nggak ada laki-laki, ya, maka seorang laki-laki bisa digantikan dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau 4 orang laki-laki ya berarti 8 orang perempuan, harus lihat semua. Nah dalam hal ini Hilal bin Umayyah nggak bisa mendatangkan
saksi karena dia merasa aku tok yang melihat. Aku benar-benar lihat itu. Beneran istri saya itu berzina dengan Sarik bin Sahma. Nah, tapi Nabi SAW berpegang pada ayat itu harus saksinya harus 4. Ya, nah, kamu kalau nggak bisa 4 ya tak cambuk. Bilal berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku berkata benar dan semoga Allah menurunkan ayat yang dapat membebaskan punggungku dari had. Ya, jadi justru suami yang melihat benar ini, ya kan, ya dia terancam dicambuk karena dia nggak punya 3 orang lagi yang nonton. Ya. Nah, kemudian Jibril alaihissalam turun dan menurunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina yang membacanya sampai akhir jika ia suami termasuk orang yang benar. Tadi ayat yang di atas tadi. Quran surat An-Nur tadi. Nah, jadi ini menjadi sebab asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Maka akhirnya Nabi SAW pun pergi mengutus orang kepada istri Hilal bin Umayyah, kemudian Hilal radhiyallahu an datang dan bersaksi. Sedangkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat? Ditawari lagi. Udah sumpah-sumpahan, kan nggak mungkin 2 orang, satu menuduh, satu menolak, itu kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya benar. Nabi masih menawari, gimana? Ada yang mau berhenti dengan sumpah ini atau tetap lanjut gitu. Lalu istrinya berdiri dan bersaksi ketika telah sampai pada kesaksian yang kelima, mereka semua menghentikannya. Ya, mereka berkata sesungguhnya ia berhak mendapatkan siksa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata lalu ia berhenti hingga kami menyangka bahwa ia akan menarik kembali ucapannya dan mengakui perbuatannya. Tapi kemudian ia berkata, aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya. Lalu ia pun lantas mengucapkan sumpah yang kelima. Jadi dia mungkin benar-benar melakukan hal yang salah, tapi dia nggak mau kaumnya malu karena dia berzina. Jadi pada waktu itu orang berzina itu sebuah kehinaan ya. Saking keluarga itu nggak mau dicoreng kehormatannya, sampai anak wanita itu lahir itu dibunuh duluan sebelum hidup gitu. Sebelum dibesarkan itu dibunuh duluan, zaman jahiliyah dulu. Nah, perbuatan membunuh anak gadis itu sudah nggak ada, tapi ya kehormatan kaum yang harus dijaga dengan tidak berzina ini masih dipegang sampai datangnya Islam dan datangnya Rasulullah itu. Ya, kemudian ya wanita ini nekat lanjut gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, perhatikanlah wanita tersebut jika ia melahirkan seorang anak yang hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik Sarik bin Sahma. Sarik bin Sahma ini dicirikan kayak gini, hitam matanya, bola matanya, besar kedua pantatnya, artinya bokongnya gede gitu kan, kemudian kedua betisnya juga besar. Nah, maka kalau lahir kayak gitu, sedangkan si Hilal bin Umayyah nggak kayak gitu fisiknya, maka itu adalah anak Sarik bin Sahma. Nah, akhirnya ia melahirkan anak yang seperti disebutkan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya tidak berlaku keputusan kitabullah kepadanya, tentu aku akan menegakkan had kepadanya. Artinya kalau kemudian nggak ada li'an nih, tentu orang ini udah tak rajam. Tapi karena ada li'an ya saya berhenti di situ. Artinya ini istrinya nanti akan menerima adabnya sendiri. Imma fid dunya, imma fil akhirah, yaitu murkaan Allah yang sangat besar karena sudah berani bersumpah menyebut nama Allah tapi dia berdusta. Ya, maka harus hati-hati. Jadi nggak kemudian tiba-tiba langsung nanti sambar bledek, itu nggak juga. Walaupun bisa juga keluar dari pengadilan, tabrak mobil juga bisa juga. Artinya orang yang sudah berani berdusta menyebut nama Allah sebaiknya bertobat, atau kalau dia nggak bertobat ya harus hati-hati. Sehati-hatinya apapun, kalau yang ditantang adalah Allah ya belum tentu kita menang. Kita menghindar seperti apa belum tentu kita bisa menjauhi apa yang diinginkan atau diadabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.